Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Aditya Pertama Mangkupunama dengan nomor NRP 502621137. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan proses pembuatan landing page melalui WordPress dengan bantuan plugin Elementor berdasarkan apa yang telah saya pelajari melalui video tutorial dari Mas Yokobon pada YouTube channelnya. Di mana pada video ini, Mas Yokobon menjelaskan proses pembuatan landing page yang dikhususkan untuk penawaran jasa desain konten sosial media. Namun pada video yang saya buat ini, saya akan melakukan modifikasi pada landing page-nya, di mana saya akan membuat landing page yang ditunjukkan untuk penjualan produk berupa makanan. Baik, sebelum lebih lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai landing page itu seperti apa. Jadi landing page itu adalah halaman situs statis yang biasanya ditunjukkan untuk memperkenalkan sekaligus menawarkan produk atau suatu produk maupun jasa. Nah, biasanya landing page yang ditujukan untuk penjualan produk maupun jasa dikenal juga dengan istilah sales page. Nah, dalam membuat landing page ini terdapat dua hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama hosting, yang kedua domain. Dimana di sini saya menyarankan untuk teman-teman mendaftarkan hosting maupun domainnya pada layanan yang sama agar ketika proses instalisasi WordPress tidak mengalami kendala ataupun mengalami kendala oleh karena domain maupun hostingnya terdaftar pada layanan yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan hosting dan domain yang keduanya terdaftar pada layanan Niaga Hoster. Silakan teman-teman menginstal terlebih dahulu CMS WordPress pada cPanel dari hosting teman-teman masing-masing. Jika sudah, silakan teman-teman mengakses dashboard dari WordPress admin website teman-teman dengan mengetikkan pada browser alamat situs teman-teman. Di sini alamat situs saya terangbulan.enak.site, kemudian diikuti dengan /wp-admin. Nah, jika sudah, silakan teman-teman login dengan akun admin yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Baik, inilah tampilan dashboard WordPress admin yang akan muncul setelah teman-teman login sebelumnya. Dimana di sini sebelum kita membuat landing page-nya, teman-teman harus menginstal terlebih dahulu plugin Elementor. Caranya, silakan teman-teman lihat di sebelah kiri terdapat beberapa menu. Silakan arahkan kursor pada menu plugins, kemudian klik add new. Nah, di sini silakan teman-teman ketik pada pencarian Elementor. Nah, di sini saya sudah menginstal Elementor sebelumnya. Jadi saya sudah melakukan instalisasi. Namun jika untuk penggunaan pertama kalinya, nanti teman-teman akan ada tulisan install now. Namun jika sudah menginstal, maka akan terlihat tulisannya menjadi active. Ya, sebelumnya Elementor ini merupakan plugin web builder, atau dengan kata lain plugin yang dapat membuat sebuah situs website secara gratis pada WordPress. Di mana di sini kita bisa mendesain website tersebut dengan mudahnya tanpa melalui proses coding. Sebenarnya ada banyak plugin yang sejenis dengan Elementor, seperti Oxygen, lalu ada Beaver Builder dan lain-lain. Namun yang lebih dikenal banyak orang adalah plugin Elementor. Jika sudah menginstal plugin Elementor, silakan teman-teman ke menu page. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan plugin yang sudah saya install. Karena di sini terdapat beberapa plugin tambahan yang saya gunakan selain Elementor. Saya seperti Classic Editor, kemudian ada juga Really Simple SSL, kemudian ada WP dan lain-lain. Oke, untuk membuat landing page, silakan teman-teman arahkan kursor pada menu page. Nah, sebenarnya di sini saya sudah membuat landing page sebelumnya sebagai persiapan dari pembuatan video ini. Nah, untuk tampilannya akan saya tunjukkan pada tab baru. Nah, inilah tampilan dari landing page yang sudah saya buat. Namun nantinya akan saya jelaskan proses pembuatannya secara lebih rinci. Nah, di landing page yang saya buat ini, saya membuat landing page yang ditunjukkan untuk produk makanan berupa terang bulan. Di mana landing page ini terbagi menjadi 8 section. Yang pertama ini ada header, lalu ada profil singkat dari merchant, lalu ada counter yang menunjukkan statistik kinerja dari merchant tersebut. Kemudian ada section manfaat atau kumpulan produk. Lalu ada section yang dikhususkan untuk produk. Di sini saya menunjukkan daftar menu dari terang bulan Pak Kamal. Lalu juga ada section social proof atau testimoni.
Kemudian ada section FAQ atau daftar pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan yang terakhir ini ada footer. Oh ya, saya ingin memperjelas kembali bahwa pada pembuatan landing page ini saya menggunakan beberapa resource yang ada pada berupa desain, baik itu background maupun aset-aset icon atau gambar dari mulai dari yang disediakan pada website Freepik, kemudian ada PNG23, lalu juga dari Google Images. Namun di sini saya menggunakan resource tersebut hanya untuk keperluan pribadi atau untuk pembelajaran. Baik, jadi langsung saja di sini saya akan tunjukkan proses pembuatan landing page-nya mulai dari nol. Silakan teman-teman kembali ke dashboard WordPress admin, kemudian pada menu page ini teman-teman klik add new. Nah, lalu di sini silakan teman-teman tambahkan judul halamannya. Di sini saya akan tambahkan judulnya Terang Pak Kamal. Nah, lalu di sini silakan teman-teman scroll ke bawah sedikit. Di sebelah kanan di menu text attributes, silakan ganti opsi template menjadi Elementor Canva. Nah, jika sudah, silakan teman-teman. Oh ya, di sini kita juga bisa mengatur formal link dari halaman yang kita buat. Misalnya di sini saya sudah akan edit, namun jika teman-teman ingin mengirimnya, silakan edit. Jika sudah, silakan klik tombol publish. Nah, lalu di sini baru kita klik tombol edit with Elementor. Oke, baik. Jadi di sini kita akan membuat section yang pertama, yaitu headernya. Oke, ini kita tambahkan dahulu. Nah, di sini karena memang di sini membagi di dua kolom, jadi memang harus di dua kolom. Ini atur lebarnya itu 8. Oh ya, di sini juga di sini untuk heading itu kalau 5. Selanjutnya kita akan mengisi kolom pertama dahulu. Di sini ada heading. Nah, oh ya, di sini di Elementor sendiri itu disediakan widget versi yang basic yang bisa digunakan untuk pengguna gratis. Namun juga ada widget yang versi Pro, dimana ini untuk ditunjukkan bagi pengguna yang berbayar. Namun sebenarnya dengan menggunakan widget yang basic pun sudah cukup untuk membuat landing page yang keren dan menarik. Baik, di sini pertama saya akan tambah. Oh ya, di sini saya tambahkan backgroundnya dulu. Kemudian style, kemudian kita coba type, lalu image. Di sini saya sudah menambahkan gambar-gambar yang diperlukan. Nah, jika sebelumnya teman-teman belum menambahkan gambar, silakan ke upload files, kemudian ke slide file. Silakan ke, kemudian di sini background yang digunakan yang ini, dan klik insert media. Lalu kita buat headingnya. Oke. Untuk teks judulnya A20F. Oke. Kemudian di sini buat tingkat bloknya 2. Untuk headingnya di sini kita melakukan 4. Oke, kemudian untuk tipografi di sini digunakan font Copies. Untuk sini itu 200, ukuran garis fontnya 8. Oke, kita sudah tambahkan widget text editor. Oke, di sini dia text editornya 4. Kita copy dahulu. Oke, kemudian ke style, lalu kita beri warnanya putih. Oke, di sini tipografinya itu untuk text editor sudah banyak. Oke,
Selanjutnya kita membuat widget button. Nah, widget button ini merupakan salah satu contoh CTA atau call to action. Dimana di sini kita mengarahkan visitor untuk melakukan aksi yang kita inginkan. Dimana di sini aksi yang ingin saya buat itu, para visitor akan menuju ke bagian section menu, daftar menu yang disediakan. Kita klik ini, nah nanti dia akan scroll ke bawah menuju ke menu lengkap penamburan pertama. Nah, untuk membuat kita buat buttonnya menggunakan widget button. Nah, ini udah kelihatan di sini. Oke, saya sudah buat. Nah, untuk linknya kita klik ke menu, oke, dan teksnya tulis sekarang, tulis sekarang. Lalu ikonnya yang digunakan itu yang ini, insert, lalu ke style, ini kita ganti di sini color itu F3 oke, kemudian warnanya 40. Oke. Kemudian untuk tipografinya kita pakai fontnya itu bebas font. Oke, dan ukuran fontnya itu 24. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita tambahkan untuk di kolom kedua itu widget image. Oke, sudah. Untuk season yang pertama ini sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita membuat season yang kedua. Season kedua itu adalah profil dari merchant. Dimana profil dari merchant ini penting untuk kita buat agar para visitor yang mengunjungi landing page ini dapat mengetahui lebih mendalam mengenai keterampilan Pak Kamal ini. Jadi itu akan menambah nilai jual dari keterampilan Pak Kamal ini. Oke, sama seperti sebelumnya kita menambahkan widget inner section. Oke, muncul 2. Kemudian di sini silakan kita mengatur ya di sini 50-50. Oh ya, ini warnanya putih. Tidak perlu insert image. Lalu kita tambahkan di sebelah kiri itu image. Jadi di sini kita atur di sini window dan apa ya? Ini meja. Lalu kita upload. Di sini. Di sana itu 20. Oke. Sudah. Dan kita membuat kolom kedua. Di sini ada text editor. Text editor. Kita tutup lagi. Warna besar. Oke. Ini kedua. Oke. Selanjutnya kita bikin heading. Kita tambahkan widget heading. Keterampilan Pak Kamal. Coba. Oke, sudah. Kemudian di sini juga HTML tag-nya itu 4. Kemudian tipografinya ini kita pakai lilin koma. Oke. 40 dan selanjutnya kita bikin text editor. Kita tambahkan text editor lagi itu deskripsi dari profile. Di sini kita copy deskripsinya dari bentuknya saja. Oke, di sini kita harus upload kembali. Stylenya itu sama 500, ukuran 2 GB, 13. Oke, kemudian di sini alignmentnya kita pakai SSI. Kemudian kita tambahkan lagi 2 button. Baik, yang terakhir kita tambahkan widget button, di mana di sini terdapat dua button yang digunakan. Jadi kita harus menambahkan inner section. Lalu kita duplicate button pada section sebelumnya. Lalu kita bawa ke sini.
Nah, di sini kita kecil ukuran agar lebih enak dilihat. Kita tes tipografi lalu kita ubah jadi 13 untuk ukuran fontnya. Dan kita duplicate kembali, kita letakkan pada kolom sebelah. Di sini kita ganti hubungi admin. Di sini linknya kita ganti ke Twitter. Oke. Nah di sini dihubungi admin kita ganti ikonnya. Sorry. Yang bukan. Kita gunakan icon. Oke, sudah. Kita lanjut ke section yang ketiga. Yakni kita membuat counter yang menunjukkan statistik kinerja dari merchant Pak Kamal ini, dimana di sini saya menunjukkan statistik tingkat penjualannya sudah tembus berapa, kemudian juga customer-nya ada berapa. Namun di sini hanya rekayasa, jadi bukan menunjukkan data yang sebenarnya. Nah, untuk section ketiga ini kita menggunakan widget counter. Jadi kita kembali ke menu widget, lalu pada pencarian kita klik counter. Oke. Kemudian kita bawa ke sini. Oke. Nah, di sini. Oh ya, di sini kita harusnya membuat buat dua kolom dulu ya, karena di sini ada dua. Buat dua kolom. Lalu baru kita tambahkan widget counter. Oke. Nah, di sini saya sendiri. Terus lalu angka-angka terus. Nah, ini ya. Sekarang sudah widget. Oke, dan kita ke belakang. Itu nama itu program nama itu tentang soal pakai password. Oke, dan setelah itu nama dulu, kemudian posisi itu harus misalnya dan kalau sama programnya itu program itu misalnya posisi itu harus dan untuk kalau itu kita gunakan buat yang sama. Tapi untuk font ini Oke, nah sini kita duplicate saja supaya dapat kembali. Kita engine numbernya 100, kemudian title-nya itu pasar kembali. Oke, di sini untuk warnanya kurang mirip ya. Ini memang warnanya 100% hitam. Jadi kita bikin section yang keempat, ini adalah section manfaat atau keunggulan produk. Jadi di bagian ini kita menunjukkan manfaat dan keunggulan dari produk tersebut agar visitor yang mengunjungi landing page atau website ini itu dapat mengetahui dampak positif yang mereka dapatkan dari produk yang ditawarkan ini. Jadi di sini untuk session ini saya menggunakan ada widget heading, kemudian ada text editor, button, dan yang lain image. Dan ini dibagi menjadi dua kolom. Oke. Biasa kita klik tambah, kita pilih yang dua kolom ya, di sebelah kiri ini kita tambahkan ini. Kita copy dulu tulisan ini sebenarnya dan sini warnanya itu FFA 31 oke. Kemudian sini tipografinya itu menggunakan copy untuk fontnya copy. Kemudian ukurannya itu 32 dan ketebalannya 700. Kemudian ada shadow-nya. Warnanya ini 87, blue-nya 37, 4 dan lebihnya. Oke, semuanya. Ini juga kita sudah saya unggah sebelumnya. Sini semua gambar yang digunakan sudah saya unggah. Saya atur dulu posisinya itu di sini input itu min repeat dan size nya oke. Nah, selanjutnya kita menambahkan icon list ya. Jadi yang sebelumnya itu bukan text editor, ini icon list. Setelah headingnya ada icon list, bukan editor ya. Mohon maaf, ini salah.
Oke, kita isi dulu ya. Oke, copy. Baik, kita buat nah, semuanya coba. Ini kita atur stylenya. Kemudian di icon ada dua. Kemudian kita atur teksnya nomor 5/5. Oke, selanjutnya kita menggunakan untuk 11, mohon maaf ya sebenarnya. Nah, di sini juga ada space dari saya lagi di bawah sini. Oh ya, ini untuk kolomnya kita atur lebarnya itu 15. Kemudian di sini kita tambahkan button. Kita duplicate button yang ada di bawah sini. Ini kita buat sensor, kita tambahkan widget image di kolom sebelah. Jadi kita atur di kemudian kita pilih gambarnya. Oke, dan kita klik insert media. Oke, selanjutnya kita membuat section yang ke-5, yaitu section produk, di mana di sini saya menampilkan daftar menu lengkap, daftar menu dari Terang Bulan Pakama. Karena di pada daftar menu yang saya buat ini menyediakan 6 pilihan rasa. Jadi nanti kita membuat kotak ini sebanyak 6 ya. Pertama kita tambahkan tulisan dulu. Ini ada satu widget heading dan satu text editor. Baik, di sini kita atur dahulu lebar dari kolomnya. Untuk kolom yang pertama ini kita atur 15, dan di sini juga 15. Oke, kemudian kita tambahkan widget heading. Kita lakukan editing seperti sebelumnya. Terus tahu dan kita ganti skalanya. Ini 42. Oke, di sini font yang digunakan itu dari bawah. Selanjutnya kita tambahkan text editor. Oh ini kita atur backgroundnya dulu ya. Backgroundnya di sini saya sudah tambahkan dulu. Background di sini. Oke. Ini kembali ke rapi. Kita atur di mana? Ada sesuatu yang tulisan apa dengan kolom. Ini ada jelas. Oke, selanjutnya kita tambahkan section lagi untuk membuat daftar menu. Oke, di sini saya sudah menambahkan ini sectionnya. Hanya saja di sini. Di sini karena pada saat yang ada 3, kita bikin 3 kolom. Kemudian di sini kita tambahkan image, lalu heading, kemudian text editor, lalu button terakhir. Oh ini warnanya
barunya itu barunya itu 10. Oke, itu yang kita upload ini kita susun warnanya. Ini yang ketiga ya. Oke, dan ini fontnya kita gunakan font cover one, lalu ukurannya itu 26. Jadi sebenarnya bukan text editor ya, jadi kita gunakan heading lain. Heading. Jadi sini kita copy harga, jadi kita gunakan 4, elemennya center, dan untuk warna cuma hitam. Untuk tipografi kita gunakan ini copy widthnya 100 dan depannya 24. Oke, lalu di sini ya ini warnanya 54 sudah. Oke, kita tambahkan widget buttonnya, kita bawa ke sini. Oke, ini kita taruh ke mana, lalu kita buat sesi ini ukuran itu 2 ini sebenarnya kurang lebih ya situ. Jadi kita atur ya, di sini kita atur di FX itu marginnya 3 dan pendeknya 25. Oke, kemudian kita di sini ini kita duplicate ini supaya lebih mudah. Jadi kita tidak perlu berulang lagi, tinggal ganti tulisan dan gambarnya. Kita buat duplicate dari inner section ini. Kita kasih space di sini, jadi nggak terlalu besar. Ini gambar dulu saja. Oke, sama seperti sebelumnya kita ganti gambar dan tulisan dan harganya. Oke, di sini yang terakhir kita tambahkan adalah widget main accord, di mana widget main accord ini berfungsi sebagai target dari button yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita menarget pada section sebelumnya kita membuat button beli sekarang, itu kita targetkan ke section produk ini. Jadi kita memerlukan widget dari main accord ini. Oke, di sini saya sudah menambahkan widget main accord-nya, dan di sini kita tuliskan menu sesuai dengan kata kunci yang kita gunakan pada button sebelumnya. Dan kita putar balik ini akan menuju ke sini. Oke, section yang ke-6 yaitu social proof atau testimoni, di mana pada section ini saya akan menunjukkan beberapa bukti testimoni dari customer yang sudah membeli sebelumnya, di mana testimoni ini sangat berguna dalam meningkatkan rasa trust dari visitor yang mengunjungi landing page ini. Jadi mereka akan yakin bahwa produk yang saya tawarkan ini benar-benar dapat memberikan manfaat kepada mereka. Seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat testimoni itu cukup dari 2 customer. Karena kita buat section baru lagi. Oke, yang pertama kita tambahkan widget heading untuk tulisan testimoni. Kita atur ini di center. Headingnya 4 dan bawahnya 9. Dan tipografinya kita pilih fontnya itu
Popins 40 kurang 40 kurang 700. Untuk ini buat kita semua. Kita tambahkan juga lagi. Jadi untuk tulisan apa-apa mereka atau apa juga setelah sempat kita atur warnanya itu kalau sampai oke, kemudian coba kita atur itu Popins juga jadi ukurannya itu 40 dan ini kebalannya 200. Oke, nah sebentar selanjutnya kita tambahkan widget testimonial. Oke, kita bikin satu saja, nanti selanjutnya kita nyalain duplikat. Nah, di sini juga ada ikon kursnya, jadi tambah widget ikon dari sini kita kurs. Lalu waktu juga sama di situ kita atur oke, kemudian kita atur namanya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan widget store, store rating. Oh ini oke, sudah jadi. Nah, kita tinggal paste bagian ini, kita ubah warnanya juga supaya berbeda dengan backgroundnya. Oke. Oke, tinggal masukin sedikit. Kemudian kita ganti responnya dan seperti orang bawahnya. Kemudian kita atur untuk paddingnya 75. Oke, sudah. Oke, section yang keenam yaitu FAQ atau daftar pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi bagian ini saya buat agar visitor yang mengunjungi landing page atau website ini dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Oleh karena itu, visitor tidak perlu lagi menghubungi customer service karena jawaban terkait pertanyaan sudah disediakan pada section ini. Oke, jadi kita seperti biasa kita masuk ke section. Di sini tambahkan style dulu. Jadi kita atur dulu stylenya. Ini sangat bikin itu harus. Ini stylenya
lanjut. Nah ini kita bisa bikin dulu type-nya dari awal. Selanjutnya kita tambahkan sini ini. Oke. Mungkin di sini ingin kita tekan kaki. Kita jangan ini boleh angkat. Kemudian warna ini putih. Baru ini posisi 4 center. Kalau ini kembali. Oke, ini semua dan fotografinya masih ada. Fotonya di sini ada 47 dan weight ada 200. Oke, di sini selanjutnya kita membuat widget untuk pertanyaan Mr. Yoga-nya. Ini kita menggunakan widget toggle. Kita atur di sini. Oke, lanjut kita buat warna ini. Dari sini kita atur dulu. Kemudian kita atur fontnya. Style. Itu 1.1.3 Yang terakhir kita membuat seksi untuk informasi lokasi, kemudian jam operasional, lalu nomor WhatsApp, dan kita bisa tambahkan maps-nya. Ini ada section footer, jadi bagian terbawah dari landing page yang saya buat ini. Kemudian lalu kita atur dulu ini WhatsApp. Kemudian kita atur di sini untuk warna itu baru sudah dulu. Selanjutnya kita coba tambahkan sini. Kita tambahkan widget mat.
Kemudian kita rubah warna dan teksnya, warna icon dan teksnya. Sudah selesai. Oke, selanjutnya kita bisa mengatur titik koordinat dari peta dari maps yang ada pada section footer ini. Caranya kita pergi lagi, masuk kita ke lokasi data dan lokasi itu ada. Oke, jika sudah, maka untuk sesi ini sudah saya buat selesai saya buat. Oh ya, sebelumnya untuk di section menu section produk ini, untuk button pesan sekarang ini akan saya arahkan transaksinya itu melalui WhatsApp, jadi pembayarannya dilakukan secara manual. Oke, seperti ini contohnya. Lalu juga di sini setiap sectionnya saya berikan efek motion effect, jadi seperti ini misalnya untuk yang di section header ini, karena ada 2 kolom, setiap kolom ini saya berikan efek. Untuk kolom yang pertama itu efeknya itu, dan kemudian untuk yang kolom kedua fade right. Oke. Begitu seterusnya kita terapkan pada section seterusnya sampai section yang terakhir. Oke. Usai sudah penjelasan saya mengenai proses pembuatan landing page ini, memang masih terlihat sederhana, terutama untuk pembayarannya juga masih manual melalui WhatsApp. Mungkin untuk agar terlihat lebih profesional, bisa menggunakan sistem payment gateway, di mana dengan sistem ini visitor dapat melakukan pembayaran secara otomatis pada website. Lalu untuk pemanfaatannya, landing page ini bisa dimanfaatkan bagi siapapun, tidak mengenal profesinya apa. Yang jelas mereka memiliki produk, baik itu barang maupun jasa yang ingin mereka perkenalkan atau mereka tawarkan kepada khalayak umum secara digital atau online melalui landing page. Dengan menggunakan landing page, maka kita bisa memperkenalkan produk yang kita miliki dengan menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan potensi untuk dapat mencetak penjualan yang lebih banyak. Baik, sekian dari video penjelasan yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan yang mengucapkan, saya mohon maaf. Terakhir, saya juga belum mengucapkan terima kasih.